prestasi. Misalnya kayak orang bermain gitar tadi, ada orang yang berminat main gitar, tapi pada saat dia main gitar, jadinya masih terasa kaku. Tapi karena dia sudah bersungguh-sungguh ingin belajar main gitar, minatnya sangat tinggi belajar main gitar, pasti dia akan belajar terus toh. Otomatis, secara otomatis dia akan bisa nantinya. Nah, sementara orang yang berbakat ini, walaupun dia berbakat memegang gitar, tapi dia sudah secara langsung tangannya untuk
di luar kayak seperti itu. Kamu dengar? Arya Satya. Citra Ludi, Yulu Puratuain. Saya itu gimana ya? Saya itu suka gambar. MBTI itu ya kan? Melanjutkan materi yang kemarin kan kemarin kita sempat bahas materi apa kemarin saya bahas? Minat bakat. Kenapa minat dan bakat? Apa kemarin? Karena bakat Oke. Di sini ya. Bisa lihat nggak? Itu kan ada faktor yang mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Yang pertama minat dan bakat yang sudah kita bahas kemarin. Kalau minat dia berdasarkan dari apa yang kita suka terus kita latihan. Sementara kalau bakat dia memang alami dari sejak kita lahir. Selanjutnya ada kemampuan kita. Kemampuan di sini kemampuan bagaimana kita menghadapi situasi apapun. Kira-kira kita bisa tidak? Kita punya tingkat kepercayaan diri itu seperti apa? Apakah kita justru tidak percaya diri sama dirinya kita sendiri? Atau justru kita bisa percaya diri dimanapun dan kapanpun? Selanjutnya itu dari sisi internal. Kalau sisi internal berarti dari apa? Ya, dari dalam diri. Kalau eksternal kalau luar diri ini ada keluarga. Biasa cita-citanya kita itu tergantung dari lingkungan keluarga. Karena kan pasti teman-teman semua, adik-adik semua lihat kira-kira di dalam lingkungan keluargaku ada yang jadi tentara, polisi, dokter, pramugari. Pasti teman-teman juga akan berpikiran untuk bercita-cita atau mempunyai cita-cita seperti itu kan? Betul atau tidak? Betul. Terus guru, kenapa di sini ada guru? Karena kadang guru yang bisa kita ajak berdiskusi mengenai cita-cita kita. Apalagi guru BK. Ketika kalian mau mengajak guru berdiskusi, kalian boleh ke guru BK. Karena guru BK pasti akan kasih solusi atau yang terakhir itu ada informasi dunia kerja ini pasti kalian dapatkan dari teman-teman kalian toh. Dan sini juga ada teman. Kadang kalian berpikir tidak, kalau kadang kalian mau sekolah di mana atau mau cita-cita apapun itu, kadang baik ikut sama teman. Pernah tidak begitu? Kenapa kira-kira teman-teman semua selalu kayak ikut apa yang teman bilang, kayak FOMO? Kenapa? Maksudnya kenapa bisa? Belum punya dia sendiri. Biar ada temannya. Nah, di situ sudah nanti kenapa kita harus belajar tentang karir supaya nanti ketika kita diberikan pilihan opsi tentang cita-cita oleh orang tuanya kita ditanya kira-kira kita mau jadi apa, teman-teman bisa menjawab, teman-teman tidak ikut temannya kalian lagi, paham toh? Kayak semisal nanti kalian ditanya sama orang tuanya kalian mau lanjut di mana, nanti kalian jawab begini kalau semisal ikut teman, ada temanku di sini jadi saya di sini mama, kadang-kadang ada begitu. Jadi saya berharap kalian sudah bisa mengetahui minat dan bakat teman-teman semua. Jadi nanti ketika kalian ditanya mau lanjut di mana atau cita-cita kalian apa, kalian tidak lagi ikut-ikutan teman mengenai hal tersebut. Karena kalian sudah bisalah memilih kira-kira cita-cita dan minat apa yang saya miliki. Mau tanya teman-teman semua, cita-citanya apa dari sini? Saya itu cita-cita memang dari dalam dirinya kalian sendiri atau kalian masih ikut-ikut teman soal itu? Kira-kira kalau kalian sudah tahu apa cita-citanya kalian, kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya itu semua bisa terwujud?
rajin latihan. Kayak belajar sekarang, belajar rajin latihan. Tapi menurut kalian sekarang kalian sudah mempersiapkan itu atau belum? Sudah. Sudah sedikit-sedikit belum. Kalau yang lain sudah atau belum? Sudah lumayan. Sudah lumayan. Lain belum. Di sini ada cara sederhana merencanakan karir. Gunakan langkah M, E, S. M itu mengenal diri, di mana kenali minat dan bakat dari diri adik-adik semua, supaya bisa tahu nanti kira-kira cita-cita ini cocok tidak dengan saya. Terus yang kedua itu ada tahu kelebihan diri. Kemudian itu ada eksplorasi. Tapi kan kalian ini masih mau masuk SMA atau SMK atau MA kan? Tapi pilih jalur sekolah lanjutan yang sesuai sama teman-teman. Di sini ada bacanya SMA, MA, mendalami ilmu, teori, lanjut ke perguruan tinggi. Jadi memang SMA itu kebanyakan teori nantinya dibanding SMK. Kalau SMK memang dia itu fokus pada keahlian tertentu dan siap kerja, tapi bukan berarti ketika kalian memilih SMK kalian tidak bisa kuliah. Tidak. Tapi kalian nanti bisa tetap untuk kuliah ke depannya. Tapi ketika kalian masuk SMK berarti nanti di situ dilihat karena kalian sudah masuk jurusan yang kalian minati atau di SMK. Jadi ketika kalian mau kuliah nanti kalian bisa pilih itu lagi. Seperti itu. Jadi itu sudah betul-betul siap. Kita ice breaking pada dulu. Ice breakingnya tepuk-tepuk saja barangkali. Kayak tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalian tahu toh? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin kasih satu quote untuk teman-teman semua. Saya selalu menanamkan itu di diriku ketika saya mau mewujudkan sesuatu atau ketika saya pengen punya cita-cita supaya tercapai. Saya selalu menggenggam atau selalu istilahnya kayak melihat tulisan itu kembali supaya saya lebih semangat ke depannya. Kata-katanya itu begini, the future belongs to those we want to prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Jadi teman-teman tadi sudah bilang cita-cita teman-teman mau jadi dokter, mau jadi hakim, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Jadi itu yang kalian tanamkan di dirinya kalian. Ketika kalian punya mimpi, kalian harus mempersiapkannya. Dan itu kutipan saya ambil dari salah satu aktivis Amerika Afrika yang di abad ke-20, namanya Malcolm X. Dia itu aktivis HAM, hak asasi manusia, terus juga tokoh nasional kulit hitam dan pemuka agama muslim berkebangsaan Amerika Serikat. Dan Malcolm X ini itu salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pergerakan hak sipil warga Afrika Amerika pada abad ke-20. Nanti kalian bisa searching di Google tentang yang saya katakan. Ada dia di situ banyak sekali quote-quote-nya yang menurutku itu kutipannya sangat nyata menurutku untuk kita. Apalagi kan tadi artinya masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Jadi ketika kalian punya mimpi besar, tidak apa-apa kalian bermimpi besar, yang penting kalian sudah bisa mempersiapkannya hari ini. Kalian sudah mengerti apa segala macam yang harus dipersiapkan ketika kalian mau ke mimpi kalian. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan ketiga lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Contohnya, kan tadi kalau kenal keluarga, teman, ini tanya ke teman terakhir, saya mau kasih APD yang minta tolong kasihkan. Ini ya APD terkait dengan materi. Boleh teman-teman. Ya, general hadir. Hingga awal Fitri, dulu lain hadir. Ketika ini bukan keluarga teman itu Yang mana? Berapa? nomor dua yang eksternal. Ini siapa orang dalam kurung keluarga atau teman yang paling sering memberikan inspirasi. Oh, yang tapi ini bukan teman yang kasih tahu kamu, bukan juga orang tua. Boleh. Ini hanya contohnya saja. Oh iya. Mungkin ada punya. Jadi kayak dari kelebihan tadi yang sudah kalian bilang, terus itu kan otomatis kalian jadikan hobi untuk dirinya kalian sendiri toh. Nah kira-kira dari kan hobinya kalian kadang bukan hanya satu toh, kelebihannya kalian juga bukan hanya satu, tapi kalian pilih saja salah satu yang mana memang kalian hobi sekali dan itu memang sudah kelebihannya kalian yang kalian mau jadikan pekerjaan nantinya. Jadi kalian di mana biasanya mencari tempat orang atau website yang sering memberitakan soal profesi yang kamu inginkan. Pernah tidak kamu bertanya orang atau di website kayak Google? Iya bisa orang, bisa website. Banyak yang ditanya kan? Iya. Tapi masuk akal ya, masuk akal ya, itu masuk akal. Gambar tulis itu apa dulu gambarnya supaya yang mobil siapa yang mobil? Mobil kak. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dari kurang mohon maaf. Sebelum kita tutup supaya apa yang kita dapatkan hari ini boleh dibentukkan lagi. Siapa yang mau membentukkannya? Ayo. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan berdoa sampai berdoa mulai. Berdoa selesai.